saya lanjutkan? Oke. Kita ini aja deh ya. Apa namanya? Kita ngulang sekilas dulu. Pertama kita belajar kaidah pencacahan. Masih ingat? Kaidah pencacahan itu caranya kita tentukan dulu tahapnya. Kalau tahapnya sudah tahu berapa tahap, ditaruh kemungkinan ada berapa cara di tiap tahapnya. Lalu kita kalikan. Setelah itu kita belajar notasi faktorial. Notasi faktorial nanti dipakai dalam rumus permutasi kombinasi. Rumus permutasi, ada yang masih ingat? Permutasi N unsur dari K unsur. Nih, saya sambil ngulang nih. Ada yang masih ingat nggak? NPK. Ayo, siapa yang masih ingat? Rumusnya apa? Halo, kok lupa semua? Baru kemarin? Saya panggil aja kali ya. Coba. Ada Andreas nggak? Andreas? Rumusnya apa Andreas? NPK? Betul ya, N-K. Ini dipakai untuk yang mengurutkan N unsur dari K unsur ya. N-K faktorial. Ada juga kalau yang NPN dari N unsur semuanya dipakai. Masih ingat rumusnya apa? Coba Yosua Triatna, ada nggak Yosua Triatna? Yos? Masih ingat nggak kalau ada N benda, semuanya dipakai lalu diurutkan. Rumusnya jadi apa? Ingat nggak? Saya punya angka 1, 2, 3. Terus suruh acak-acak. Bisa jadi 1, 2, 3, bisa jadi 1, 3, 2, bisa jadi 2, 1, 3. Ini ada berapa kali? Masih ingat nggak? Yos? Kalau ada 3 bilangan mau diacak-acak ketiga-tiganya, maka cukup rumusnya adalah 3 faktorial. Ya. Jadi kalau dari N benda diambil N-nya semua diurutkan, maka rumusnya jadi iya, betul. Ya, jadi kalau permutasinya dipakai semua N faktorial. Kalau diambil cuma sebagian benda, K benda, N faktorial per N min K faktorial. Kemarin kita belajar juga permutasi yang N dari N benda, permutasi N benda dengan unsur yang sama. Nah, masih ingat nggak? Dengan N1, N2, N3, dan seterusnya unsur yang sama. Masih ingat nggak? Rumusnya apa? Halo? N faktorial, masih ingat nggak per? Pada nggak dibaca catatannya ya? N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, dan seterusnya. Masih ingat nggak? Halo? Kok diem semua ya? Masih ingat nggak? Ya, jadi permutasi itu ada 3 macam. Ada 4 sebenarnya. Yang kita pelajari 3. 1, 2, 3. Nah, hari ini kita akan lihat permutasi yang keempat. Yaitu permutasi yang melingkar dari N objek berbeda. Apa sih bedanya permutasi yang melingkar dengan yang biasa saja? Yang biasa saja itu misalnya gini, 1, 2, 3. Kalau melingkar, itu dia duduk di meja bundar, 1, 2, 3. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau ada anak duduk di sini, A, B, C. Sekarang mejanya masih sama. Si A sekarang pindah sini, si B pindah sini, si C pindah sini. Saya tanya, apakah urutan duduk di meja 1 dan meja 2 itu sama? Hai, kok diem semua? Nih ada meja 1, ada meja 2. Di meja 1,
Di kirinya si A siapa? Coba, kalau saya jadi si A, di kirinya si A siapa? Di kirinya A siapa? Si B. Di kanannya A? C. Coba saya tanya, kalau duduknya begini, A-nya di sini sekarang. Di kirinya A siapa di kirinya A? B. Di kanannya A? C. Sama nggak? Sama. Jadi kalau permutasinya melingkar, kalau cuma geser satu, semuanya geser satu, itu tidak dihitung beda. Dia dihitungnya sama. Ini sama ini urutannya sama. Jadi yang beda gimana? Yang beda itu kalau misalnya si A-nya di sini, si B-nya sekarang di sini, si C-nya di sini. Nah, ini akan beda. Kenapa? Karena sekarang di kirinya si A, bukan si B, tapi si C. Di kanannya baru si B. Nah, ini baru berbeda. Berbeda kalau kita permutasinya datar. Kalau A, B, C, terus semuanya saya geser. A geser sini, B geser satu B, C pindah depan. Nah, kalau permutasi yang tidak melingkar, coba kita lihat. Yang baris 1 sama baris 2 sama apa berbeda dihitungnya? Urutan duduk A, B, C dengan C, A, B, kalau kursinya tidak melingkar seperti ini, dihitungnya berbeda apa sama? Beda apa sama? Sama. Yakin sama. Kalau tidak melingkar. Beda. Kalau tidak melingkar, si A di sini, si B di sini, si C di sini, sama A, B, C di sini beda. Dia dihitung 2 kali. Jadi kalau saya punya 3 objek, yaitu A, B, C, saya acak-acak urutannya, bisa A, B, C, bisa B, A, C, bisa C, A, B, bisa A, C, B. Ini ada berapa banyak? Ada 3 faktorial, ada 6. Bisa C, B, A, bisa BCA. Nah, ini ada 6 nih semua nih diacak-acak beda. Jadi ini sama ini tuh dihitungnya beda. CAB sama ABC. Berbeda dengan permutasi melingkar. Kalau permutasi melingkar, kalau cuma semuanya geser satu, itu tidak dihitung lagi. Maka yang berbeda cuma ini sama ini, cuma ada 2 yang berbeda. Jadi itu sebabnya kalau permutasi melingkar, nggak bisa langsung, oh ada 3 orang A, B, C, berarti 3 faktorial, nggak bisa. Dia harus dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena 1 orang harus diem dulu, dia harus jadi patokan. A, kamu diem. Baru C sama B tukeran, baru itu dihitungnya beda. Ya, jadi kalau seperti kasus ini tadi A, B, C 3 orang duduk melingkar, maka banyaknya urutan hanya ada 3 dikurang 1 faktorial. Itu sebabnya rumusnya harus dikurang 1 kalau siklis. Siklis itu melingkar. Ya, jadi kalau ditanya kenapa kalau permutasi melingkar rumusnya harus dikurang 1? Karena yang 1 orang harus diem dulu, jadi patokan. Kalau dia nggak diem, muter-muter, bisa kehitung lagi nanti. Gitu. Jelas sampai sini? Ngapalinnya gampang ya. Kalau melingkar dikurang 1. Ada yang mau tanya dulu nggak? IPS sepi amat ya. Stefan ngerti Stefan? Kemana sih Stefan? Oke, coba kita masuk ke contoh soal aja. Dalam berapa cara 5 orang dapat duduk mengelilingi sebuah meja? Ayo, tinggal masuk rumus. Ada 5 orang duduk melingkar. Maka kalau ngitung berapa cara urutan 5 orang itu, yaitu tinggal masukin ke rumus jadinya. Halo? Laurencia, ada nggak Laurencia? Laurencia? Krishna Leonardo? Julia lagi izin. Imelda, Imelda ada Imelda? Nah, Imelda. Kalau ada 5 orang mau duduk melingkar.
Maka ada berapa faktorial untuk ngacak-ngacak orang itu? Betul. Dari 5 dikurang 1 faktorial. Yaitu 4 faktorial. Tinggal itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. 12 kali 2, 24. Jelas Imelda? Jelas ya? Yang lain juga ya? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Kalau mejanya tidak melingkar, 1, 2, 3, 4, 5, maka jawabannya cukup 5 faktorial. 5 orang itu diacak-acak. Tapi kalau dia melingkar, 1 orang harus diam, yang lain baru diacak-acak. Nah, itu baru kita hitung. Oke, lanjut nomor 2. Dalam berapa cara 8 orang dapat duduk mengelilingi meja apabila ada 2 orang istimewa yang selalu duduk bersama-sama? Masih ingat nggak caranya kalau 2 orang harus deketan terus duduknya? Harus diapain ya? Diikat, betul. Jadi tadinya ada 8 orang, meja bundar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, si 1 sama 2 ini harus deketan terus. Coba, jadi berapa faktorial ya? 7 faktorial, yakin? Nah, betul. Jadi harus 7 kurang 1. Kenapa ya 7 ya? Kan ada 8 orang. Nah, betul. Karena yang ini diikat. Yang ini diikat, dianggap 1 orang, jadi tinggal dianggap 7 orang duduk melingkar. Kalau 7 orang duduk melingkar, maka rumusnya 7 kurang 1, 6 faktorial. Nah, 6 faktorial berarti ini semua diacak-acak ya. Saya tanya udah selesai belum? Apakah cukup sampai 7 min 1 faktorial? Kalau si 1 sama si 2 tukeran udah kehitung belum? Halo? Yang tadi kamu hitung 6 faktorial itu, si 1 sama 2 posisinya selalu begini. Di sini acak nih, 6, 4, 3, 7, 8, 5 gitu ya. Tapi si 1 sama si 2, dia selalu begini posisinya. Pindah kemanapun, 1, 2. Pindah kemanapun, 1, 2 gitu. Kalau si 2-nya yang di sini gimana? Tukar tempat. Kalau 2-nya di sini 1, udah kehitung belum? Belum, makanya harus dikali lagi. Belum selesai yang seperti ini. Dikali lagi dengan 2 faktorial. Jelas nggak? Jelas ya? Ini jadinya 6 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, saya ambil ini dulu, catatan. Cepat. Ada yang sudah hitung? 6 faktorial dikali 2 faktorial jadi berapa? Ini kalau ada yang sudah hitung pakai kalkulator 1440. Ya. Oke. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Pokoknya ini berlaku tidak hanya yang melingkar ya. Mau duduknya berderet pun kalau ada yang orang diikat, jangan lupa orang diikat itu bisa diacak-acak lagi. Maka harus dikali lagi. Itu ya. Ini ngomong-ngomong di sini hujan, suara saya jelas nggak? Jelas. Takutnya nggak jelas. Apa saya pakai headset aja kali ya sebentar. Supaya jelas suaranya. Saya nggak bisa dengar kamu soalnya ketutup hujan. Nah, lanjut ya. Nomor 3. Dalam berapa cara 3 orang laki-laki dan 3 orang wanita dapat duduk mengelilingi sebuah meja jika mereka dapat duduk di mana saja. Berarti tidak ada batasan. 3 orang laki-laki, 3 orang wanita mau duduk melingkar. Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba?
6 kurang 1 faktorial. Ini siapa yang ngomong? Cintami, betul sekali. Ya, karena kan nggak ada batasan apa-apa. Bebas mau duduk di mana saja. Pokoknya ada 6 orang mau duduk melingkar ya pasti 6 kurang 1. Yaitu 5 faktorial. Ya, ini 5 faktorial itu kalau dihitung adalah 120. Oke, lanjut. Sekarang ada batasannya nih. 2 orang wanita tertentu tidak boleh duduk berdampingan. Ayo, gimana caranya supaya ada 2 orang yang musuhan nggak boleh sebelah-sebelahan? Lebih gampang ngitung yang duduk jauh-jauhan apa lebih gampang ngitung duduk yang berdampingan? Nah, betul. Kalau kita lebih gampang ngitung duduk yang berdampingan, berarti buat nyari jawaban dari soal ini adalah, masih ingat nggak caranya diapain? Kita hitung dulu semua kemungkinannya, terus kita kurangin dengan yang berdampingan. Masih ingat nggak kita pernah ngerjain soal kayak gini? Halo? Halo? Coba. Kalau semua kemungkinan, itu yang A bukan? Kalau A ini, iya, A ini menghitung semua kemungkinan. Maka yang di sini semua kemungkinannya adalah 5 faktorial, 120. Dikurangin. Nah, sekarang ngitung 2 orang yang berdampingan tadi gimana caranya ya? Ada 6 orang duduk, 2 wanita harus deketan terus. Gimana cara ngitungnya? Ada laki-laki, ada 3 wanita. Yang ini harus deketan terus. Berarti berapa faktorial ya? Halo? Kalau kita ngitung ada berapa cara dia selalu berdampingan. Kan mirip yang nomor 2 tadi. Yang ini diikat. Berarti sekarang orangnya kita anggap ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Tapi karena dia melingkar, maka jangan 5 faktorial, tapi 4 faktorial. Sudah selesai belum? Pikirin gimana kalau dia tukeran tempat. Berarti harus dikali lagi dengan 2. Sehingga jawabannya adalah 120 dikurangin 4 kali 3 kali 2 itu 24. Berarti dikali 2 adalah 48. Jelas ya? Ada yang mau tanya dulu nggak dari sini? 72. Oke, ada yang mau tanya dulu? Belum, lanjut. Nah, yang C sekarang. Sekarang sama, mereka duduk melingkar juga, tapi ada syaratnya. Setiap wanita duduk di antara 2 orang laki-laki. Maka urutannya harus, kalau ini laki-laki, wanitanya harus selang-seling di sini. Siapa yang mau coba? Masih ingat nggak? Lagi ada soal duduk selang-seling tapi nggak melingkar. Mirip-mirip seperti itu. Kalau dulu begini, ini wanita, ini laki. Nah, terus bisa tukeran bisa wanitanya dulu. Nah, ingat nggak? Ada yang mau coba? Kalau ada soal seperti ini, kita pilih dulu mau dudukin laki dulu atau perempuan dulu. Nggak masalah sih. Ya, misalnya saya mau dudukin laki-lakinya dulu. Berarti nanti perempuannya tinggal duduk di kursi sisanya. Kalau saya mau dudukin laki-lakinya dulu, ada 3 laki-laki, saya taruh di meja bundar, ada berapa cara mendudukan ketiga orang laki-laki itu?
Kok diem? Ada 3 orang laki-laki mau duduk di meja bundar. Ada berapa cara untuk mendudukkan ketiga laki-laki tersebut di meja bundar? Kalau mejanya tidak bundar, itu cukup 3 faktorial. Tapi kalau bundar, dia nggak 3 faktorial lagi, tapi 2 faktorial. Kenapa? Yang satu harus diam dulu. Biar dia tukar-tukaran cuma dua kemungkinan. Setelah semua laki-laki duduk, tinggal mendudukkan si perempuan. Ada 3 orang perempuan mau duduk nih. Wanita. Ya, biar nggak bingung, deh, nanti pria lagi. Ya, ada 3 wanita mau duduk. Berarti wanita pertama bisa milih berapa kursi? 3 pilihan. Wanita kedua tinggal 2, berikutnya tinggal 1. Maka inilah jawabannya. Ya. Jadi ini 2 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1. Ini 6 dikali 2, jadi cuma ada 12 cara untuk mendudukkan wanita dan pria ini supaya duduknya selang-seling. Ada yang mau tanya dulu nggak? Sudah jelas untuk permutasi? Jadi ingat, permutasi itu macam-macam. Ada yang dari 5 benda, 5-5-nya dipakai. Ada yang dari 5 benda cuma kepake 2, itu rumusnya beda. Ada yang 5-5-nya dipakai tapi ada unsur yang sama. A-nya ada 3 biji, B-nya ada 2 biji, kayak gitu-gitu. Nah, yang terakhir ini yang melingkar. Kalau melingkar maka rumusnya N-1 faktorial. Ya? Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Belum ya? Oke, kalau belum, kita akan masuk ke kombinasi. Apa sih bedanya permutasi dan kombinasi? Nah, katanya kombinasi adalah banyaknya cara pemilihan K objek dari N objek. Oh, mirip dong dengan permutasi. Iya, tapi tanpa memperhatikan urutan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kalau permutasi, ada 3 orang, A, B, C. Mau saya dudukan acak-acak. Ada berapa urutan tempat duduk yang bisa terjadi? Maka ABC bisa BAC, bisa juga CAB. Seperti itu kita urut-urutin berapa kali. Nah, kalau kombinasi, itu saya cuma mau mendudukan si A, si B, si C, tapi urutannya nggak saya perhatikan. Maka kalau kombinasi, mau ABC ke yang terpilih, mau BAC ke yang terpilih, ini dihitungnya sama. Kalau yang permutasi ini beda. Ini dihitung lagi, dihitung lagi, dihitung lagi. Tapi kalau kombinasi ini udah nggak dihitung lagi. Dia cuma mengambil berapa orang, dari sekian banyak orang dia ambil berapa orang, urutannya tidak diperhatikan. Ya, bedanya permutasi dan kombinasi adalah urutannya. Betul, mau ABC kah, mau CAB, mau BAC, tetap dianggapnya 1. Itu sebabnya nanti rumusnya tidak hanya sebawahnya, kan kalau permutasi cuma N-K doang ya. Kalau misalnya N-PK, dia kan rumusnya N faktorial per N-K faktorial, selesai. Kalau di kombinasi, maka dia harus dikali lagi dengan K faktorial. Ya, bedanya cuma di sini doang. Kenapa? Karena ada unsur yang sama tadi. Jadi kalau udah terambil ABC, mau BAC, mau apa sama. Makanya ini harus dibagi dengan K faktorial. Gitu. Ya, mungkin kalau lihat rumus bingung, kita coba masuk ke soal. Misalnya gini. Nomor 1. Berapa cara mengambil 3 huruf dari A, B, C, D? Dia cuma ada kata mengambil. Diurutkan nggak? Diurutkan nggak? Kalau kamu disuruh ngambil doang, kamu urutin nggak? Karena perintahnya mengambil doang tanpa diurutkan, maka ini adalah soal kombinasi, bukan permutasi.
Jadi bagaimana cara mengambil 3 huruf dari A, B, C? Oh, saya mengambilnya A, B, C. Oh, saya mengambilnya A, B, D. Oh, saya ngambilnya B, C, D aja. Oh, saya ngambilnya A, C, D aja. Nah, kalau udah diambil A, C, D, D, A, C udah nggak dihitung lagi. Dianggapnya sama. Ya, jadi kalau mengambil 3 huruf dari A, B, C ini soal kombinasi. Ya, ini adalah soal kombinasi, tidak diperhatikan urutan. Maka rumusnya pakai rumus kombinasi. Dari 4 diambil 3. Rumusnya adalah 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sehingga jawabannya adalah 4 faktorial, jabarin 4 kali 3 faktorial, bawahnya adalah 1 faktorial, 3 faktorial. Coret-coret, jawabannya adalah 4. Jadi kalau ditanya berapa cara mengambil 3 huruf dari A, B, C, D, cuman ini doang. 1, 2, 3, 4. Nggak ada kemungkinan lain. Bu, kalau yang ambilnya BAC, ya BAC kan hitungannya di sini. Pokoknya ABC udah diambil. Jelas nggak? Jelas nggak? Apa bedanya dengan permutasi? Kalau permutasi setelah diambil ACD diurutkan. Jadi CAD dihitung lagi, DAC dihitung lagi. Kalau ini tidak, cuma ngambilnya doang. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Belum ya? Oke, lanjut ke nomor 2. Tentukan banyaknya susunan panitia yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang dapat dipilih dari 6 orang. Jadi saya mau milih ketua, mau milih sekretaris, mau milih bendahara, ini dari 6 orang. Saya tanya dulu, ini masalah permutasi apa kombinasi ya? Coba, ini permutasi apa kombinasi ya? Kok diam semua? Coba ada Nicholas Timothy nggak? Nicholas? Theodorus Patrick? Ada. Menurut kamu, ini permutasi apa kombinasi, Patrick? Apa bedanya permutasi sama kombinasi? Oke, ini permutasi. Kenapa dia permutasi, Patrick? Misalnya dari 6 orang terpilih nih, si 1, si 2, si 3. Terus, kalau misalnya ternyata yang terpilih ketuanya adalah si 2, si 1, si 3 ini ketua, sekretaris, bendahara. Dianggapnya sama atau beda? Sama atau beda seperti ini? Misalnya ketua OSIS nih, ketua, sekretaris, bendahara. Yang terpilih ketua misalnya Theo, sekretarisnya misalnya siapa? Si Dentri misalnya. Dengan kalau yang ketuanya si Dentri, sekretarisnya Theo. Itu sama apa enggak? Halo? Theo kok diem? Theo, beda. Orang tadi ketuanya si Theo tiba-tiba jadi si Dentri, jelas beda. Maka kalau yang terambilnya 1, 2, 3, kan ada 6 orang nih, si 1, si 2, si 3, si 4, si 5, si 6. Terambilnya si 1, si 2, si 3. Tapi kalau diacak-acak dia berbeda, maka dia adalah soal permutasi. Ya ini tidak sama, jadi ini adalah soal permutasi. Permutasi apa? Permutasi dari 6 dipilih berapa orang, Theo? Dipilih
Ketua, sekretaris, bendahara. Berapa orang berarti yang dipilih? 3. Sehingga ini cara penyelesaiannya adalah pakai permutasi. 6 faktorial per 6 min 3 faktorial. Selesai. Ini jadilah 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Coret-coret sehingga jawabannya adalah 20 kali 6 adalah 120. Jelas, Theo? Jelas ya? Sekarang yang B. Tentukan banyak cara memilih 3 orang dari 6 orang. Nggak dikasih jabatan apa-apa. Pokoknya kamu pilih 3. Berarti ini soal permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Jadi kalau nanti kamu ngerjain soal, nggak akan dikasih tahu ini soal permutasi atau kombinasi. Kamu harus bisa bedakan mana yang permutasi, mana yang kombinasi. Pokoknya kalau cuma ngambil doang, milih doang, nggak diurutin, nggak dikasih jabatan, itu pasti soal kombinasi. Tapi kalau setelah diambil, diurutin, 1, 2, 3 itu beda dengan 2, 1, 3, nah itu adalah soal permutasi. Jelas ya? Jadi kalau yang ini adalah dari 6 orang, diambil 3-nya pakai kombinasi, nggak boleh pakai permutasi lagi, karena rumusnya beda. Jadi sehingga jadi 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial, tapi harus dikali lagi dengan 3 faktorial. Ini jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per, ini 3 faktorial, 3 faktorial. 3 faktorial itu 6. Jadi jawabannya cuma 20. Jadi udah jelas kalau kombinasi itu pasti hasilnya jauh lebih sedikit daripada permutasi. Kenapa? Karena kalau permutasi 1, 2, 3 dengan 3, 2, 1 aja udah beda. Udah dihitung 2 kali. Kalau kombinasi itu udah nggak dihitung lagi. 1, 2, 3 dengan 3, 2, 1 dianggap unsur yang sama. Makanya rumusnya harus ditaruh lagi bawahnya ada 3 faktorial lagi di sininya. Jelas ya? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Belum? Bisa lanjut? Baik, saya lanjutkan ya. Lihat yang nomor 3. Dalam suatu kotak terdapat 7 buah kelereng merah dan 4 buah kelereng putih. Berapa banyak cara untuk mengambil 5 buah kelereng dari kotak itu sehingga terdiri dari 3 kelereng merah dan 2 kelereng putih? Ini soal permutasi apa kombinasi? Kalau kamu bayangin, kamu ngambil kelereng nih, dapat 3 kelereng merah. Apakah kelereng merah 1, merah 2, merah 3? Kalau tukar-tukaran tempat dihitung lagi? Halo? Ada Frilia nggak? Frilia? Frilia kemana ini? Eliza? Eliza? Aprina? Nah, Anastasia Rea ada nih biasanya. Rea? Nggak ada juga. Lucky, Agustinus Lucky. Tadi udah dipanggil Agustinus Lucky ya. Ada yang chat? Siapa ini? Oh, bukan chat. Nggak ada. Saya kira ada yang chat. Zevanya deh, Zevanya. Menurut kamu ini soal permutasi apa kombinasi kalau ngambil-ngambil kelereng? Betul. Ya, jadi kalau cuma ngambil doang, tidak diurutkan loh. Merahnya harus di depan, putihnya di belakang, atau merah 1, merah 2, merah 3 ketuker. Itu nggak jadi masalah. Maka ini adalah soal kombinasi. Ya, jelas ya? Coba, kelerengnya semua ada berapa Zevanya?
Ada 11, betul. Ada 11 kelereng. Mau diambilnya berapa ya? Nah, kalau tidak ada batasan apa-apa, mengambil 5 kelereng dari 11 kelereng, rumusnya adalah 11C5. Selesai. Tapi ini masalahnya ada batasannya. Katanya 5 kelereng itu harus 3 merah dan 2 putih. Berarti kita harus ngambil dulu yang merahnya 3. Yang merahnya ada berapa aslinya? 7. Maka dari 7 kita ambil 3. Udah selesai belum tugas kita kalau cuma ngambil 3 kelereng? Belum. Kalau belum maka harus dikali. Ada tahap berikutnya. Mengambil kelereng putih 2. Kelereng putihnya ada berapa? Ada 4. Maka harus dikali dengan dari 4 diambil 2. Paham nggak? Ya, jadi ini adalah proses mengambil 3 kelereng putih, ini 3 kelereng 2 kelereng putih, 3 kelereng merah dan ini mengambil 2 kelereng putih. Sehingga ngitungnya tinggal 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali lagi dengan 4 faktorial per di sininya adalah 4 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ya. Ini kalau mau cepet-cepet pakai kalkulator boleh, ya. Ini kalau dihitung nih, ada yang pegang kalkulator nggak? Ada yang pegang kalkulator nggak? Udah tahu belum cara ngitung C? Itu bisa pakai kalkulator seperti P. Saya share kalkulator saya.